Halo pemirsa PTV semua yang ada di rumah, balik lagi nih bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Nah, tadi sempat kepotong kan pertanyaan dari Iya, Tedara. iya. Nah, Tedara boleh dong ulangin lagi pertanyaan untuk Pak Ustadznya. Yuk. Ya, intinya gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita nih sedang berusaha, ikhtiarnya Ya, maksimal tentu maksimal aja banget. gitu kan. Tapi beserta ngeluh gitu ya. Iya. Ngeluhnya juga maksimal gitu. Nah Iya, tapi ini ada gak sih, karena mungkin Allah kan maha pengapresiasi lah, kita bisa bilang seperti itu ya. Ada peluang yang lebih besar gitu untuk apa yang sedang kita usahakan itu bisa lebih terjadi Iya, lah gitu. terjadi, ya. Ya, Bisa jadi, bisa jadi Pak. bisa jadi. Karena Kenapa kita tuh? dalam perjalanan hidup itu kita berikhtiar dan keyakinan kita bahwa kita mencapai tujuan. Berhasil atau tidaknya urusan Allah ya. Tapi mencapai tujuannya itu bisa jadi terjadi. Dan Allah mengabulkan dari ikhtiar kita itu bisa jadi. Karena dengan perjalanan ikhtiar walaupun dengan keluh kesah gitu, tapi kita ikhtiar terus jalan terus ya. Keluh juga nggak apa-apa, jalan terus gitu. Walau menangis ya. Walaupun menangis gitu. Tapi Iya. ingatlah kalau sesungguhnya gini, Allah tuh sudah menata jalan kita gitu ya. Tinggal kita memiliki kemampuan keras nggak. Ketika kita mau keras dan kita mau seperti itu, ditambah lagi dengan tadi ikhtiar, Ya. walaupun dengan keluh kesah ya biar itu bumbu hidup gitu ya. Bumbu hidup nggak apa-apa, tapi keluh kesahnya tadi yang saya katakan ke Allah gitu ya. Nah jangan lupa itu, insya Allah nanti Allah akan mencapai tujuan yang apa yang kita inginkan. Sambil kita berdoa pada Allah tuh, ya Allah tetapkanlah jalan ini sesuai dengan jalan syariatmu, agamamu, ridhokan aku sedang menjalani ini gitu ya, supaya aku mencapai tujuan yang aku inginkan. Walaupun nanti dalam satu akhirnya Allah menempatkan di mana saja itu bukan jadi soal. Nah, ternyata seperti itu. Tapi ini Iya. Pak Ustadz nih, misalnya menurut Pak Ustadz ya, bagaimana sih kehidupan seseorang itu yang selalu mengeluh? Ini bukan kadang-kadang mengeluh, tapi selalu mengeluh. Itu gimana Pak Ya, Ustadz? mungkin ini yang salah satu juga bahwa hatinya harus betul-betul dikelola lagi. Memang gini, kita sudah terframing, sudah diciptakan oleh Allah memang sebagai makhluk yang tukang mengeluh gitu ya. Tetapi jangan sampai keluh kesah itu malah kita selalu seperti itu ya. Iya. Nah, karena nanti ada memicunya juga, malah nanti itu kalau Rasulullah tuh bilang keluh kesah itu biasanya diakibatkan karena peristiwa yang lampau, biasanya begitu. Iya. Betul. Benar. Kadang-kadang kita Benar. melihat, oh begini, kok kita begini sekarang gitu. Kadang-kadang membandingkan kita dengan orang lain. Nah, Iya. ketika itu terjadi, maka ada peluang bagi setan untuk bekerja sama. Iya, oke. Waduh. Karena hati kita membuka. Iya. Akhirnya oleh setan diajak terus, kamu berkeluh kesah aja terus. Nah, ini makanya dalam kehidupan mari kita coba berlatih gitu ya. Kita sudah terframing oleh Allah memang sebagai makhluk Iya. yang mengeluh, tapi jangan menyampaikan keluh kesah itu, sampaikanlah pada tempatnya yang betul. Gitu. Allah sudah menyediakan waktunya, menyediakan caranya, gitu kan kita gunakan itu. Oke. Gitu. Tetapi nih Pak Ustadz ya, tadi kan seperti yang Pak Ustadz bilang bahwasannya misalnya kita mengeluh, kita harus berikhtiar dan naik lagi. Betul. Tetapi kita ini ragu nih Pak Ustadz. Misalnya kita ragu itu gimana Pak Ustadz? Apakah kita harus lanjut atau kan biasa kan ada yang bilang kalau misalnya ragu lebih baik jangan gitu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Begini, keraguan itu memang selalu muncul dalam hati manusia. Iya. Ya. Karena ada memang, karena ketika kita ragu, ada yang menambahkan keraguan kita itu adalah tadi setan itu. Iya. Was-was. Ya, was-was, aduh takut gagal atau Iya, apa benar, gitu ya. benar. Percayalah bahwa kegagalan itu pasti terjadi. Iya, benar. Ya. Tetapi yang perlu dipahami di sini bukan masalah kegagalannya, tapi ikhtiar kita. Iya. Makanya ketika dalam suatu usaha, Hmm. keraguan itu sebaiknya itu kita Dikesampingkan. sedikit jangan dihiraukan dulu. Jangan dihiraukan. Kita jalan dulu gitu ya. Oke. Karena kita keraguan itu kalau memang kita ragu, Rasulullah mengajarkan ya kita beristikharah aja. Bersihkarah ya. Doanya tadi, ya Allah kalau memang ini baik untuk agamamu, baik untuk engkau, maka bukalah jalan selebar-lebarnya. Masya Tapi ketika ini Allah. buruk untuk engkau, buruk untuk diriku, buruk untuk agamamu, maka alihkan aku kepada jalan yang memang diridhoi. Gitu. Oke. Nah, nanti dalam satu perjalanan juga ketika kita ragu dia akan jalan, tiba-tiba kita tuh beralih gitu. Nah, itu Iya benar. doa kita gitu. Doa iya Iya. benar.
Nah itu satu kejadian. Oke, ternyata itu kita lebih percaya kepada takdir yang telah diberikan oleh Allah ya Pak Ustadz ya. Harus kembali kepada takdir. Jadi meskipun apapun yang terjadi, kita tetap harus lebih percaya. Betul. Dan mungkin setelah mengeluh kita harus tetap berusaha untuk Iya, naik ke atas. betul. Nah, tapi Pak kalau misalnya dalam keraguan itu ya, Iya. gimana sih takutnya nih, kita kan udah berdoa nih sama Allah, sudah ikhtiar maksimal juga. Nah yang menandakan misalkan si keraguan ini tuh ternyata adalah salah satu tanda dari Allah juga bahwa itu tuh memang bukan buat kita, nah Pak. Iya, Nah, benar-benar. Gimana tuh? Itu namanya ilham ya. Ya, Itu adalah jawaban doa dari Allah Subhanahu wa taala. oke. Tapi itu muncul karena kita sebelumnya sudah dilalui dengan doa dan permohonan kepada Allah, dan tiba-tiba Allah memunculkan sifat keraguan pada kita. Contoh, sudah istikharah memohon, Ya. kok ya Allah kayaknya semakin hari saya semakin nggak percaya sama dia gitu. Nah, iya, Nah, iya Nah, benar-benar. Karena kita berdoa malu kan, Iya. tiba-tiba suatu saat Allah akan menunjukkan sesuatu, oh ternyata memang dia betul bukan untuk saya. Nah, Itu. begitu. Berarti itu ternyata. itu adalah jawaban doa kita juga. Jadi keraguan itu bisa, kalau keraguan muncul di awal, bisa jadi itu adalah bisikan setan atau nafsiahnya manusia. Tapi setelah kita berikhtiar, berdoa, istikharah gitu, munculnya nanti setelah salat istikharah, bisa terjadi itulah petunjuk dari Allah. Ternyata Gitu. keraguan juga bisa datang untuk tanda ya Pak ya. Bisa jadi terjadi. Tapi asal ibadah dulu tadi, Betul, sholatnya ya, dulu. sholatnya dulu, kita minta sama Allah dulu. Nah, Pak Ustadz, bagaimana jika ada orang yang mengeluh sampai merasa dirinya tuh tidak berguna lagi nih Pak Ustadz? Wah, itu parah Ini bisa, banget. ini sering banget Pak, sering Iya. terjadi Pak. Iya. Kalau dalam hadis Rasulullah itu sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling berguna bagi orang lain ya. Iya, iya, iya. Nah, benar. Waduh. Ini Ada mungkin aja gitu, Pak terjadi gini. Terjadi karena dia belum mempelajari potensi diri biasanya. Kadang-kadang dia terlalu melihat orang lain gitu. Iya. Padahal dia potensinya luar biasa. Ini banyak terjadi di kalangan, mohon maaf, di suatu keluarga tertentu gitu ya. Si orang tua tuh memaksakan si anak itu harus cerdas, pintar segala macam. Iya, itu benar-benar Oh, iya, banget. itu benar Ranking banget. satu kan. Iya, iya, Oh, iya. itu. Akhirnya si anak itu, si Papa Ahmad, gimana saya ini ngeluh terus kan? Iya, benar. Oh bisa dipaksa. Akhirnya jadi orang itu jadi merasa useless ya. Iya, benar-benar. Dia benar, merasa Pak saya di rumah Kurang juga self-esteem, ngapain. ya. Akhirnya mohon maaf ketika anak itu tidak terdidik dengan bagus, keimanan, akhirnya mencari jalan-jalan yang salah. Nah, Nah yang ini juga bahaya. terjadian. Nah sebenarnya kalau kita dalam satu kehidupan, carilah potensi yang memang ada nih, kita bisanya apa misalkan. Ini seorang bisa ini. Kita gali sendiri, sadari, oh kita tuh udah pasti nggak bisa di sektor ini. Tapi kayaknya saya itu pinter menulis skrip nih. Iya. Iya, Kembangkan iya, benar. itu. Betul. Gitu, oh kayaknya saya bagus berkomunikasi nih. Oke dia jago matematika, oke dia jago fisika. Tapi komunikasinya kayaknya saya bisa nih. Ambillah sisi yang di mana potensi diri kita memang tergali dengan bagus. Oke, ternyata seperti itu. Karena banyak nih orang tua yang memaksakan anaknya untuk Iya, melakukan hal sesuatu Iya. yang dia inginkan. Nanti kalau anaknya tidak mencapai gitu, Iya, mencapai dimarahi keinginannya, lah, dimarahi, dimarahi. dan jadi orang tuanya tuh tersebut mengeluh Betul. gitu ya. Itu Pak yang Ustadz. terjadi di masyarakat kita pada umumnya, Iya, iya. sehingga memang kita terbentuk mental-mental yang tadi Iya, benar. nggak berguna, nggak apa gitu, itu terjadi. Waduh. Karena keadaan rumah tangga atau di lingkungan kita sendiri yang paling terkecil kan rumah tangga ya. Iya. Orang tua, nah itu yang menciptakan seperti itu. Maka sekarang diupayakan. Jangan kan begini, Rasulullah sendiri itu mengembangkan potensi bakat cucu-cucunya gitu. Oh, iya, Ah, iya. iya, benar. Gitu ya. Rasulullah apakah Rasulullah marah ketika sujud? Itu cucunya naik di pundak. Hasan Hussein. Oh, iya. Apakah Rasulullah itu bangun gitu? Enggak. Malah sujudnya dilamakan karena ini cucunya lagi. Turun dia, Belum belum turun. turun, ya. Nah, Rasulullah tahu potensi anak itu bermain, Iya, mengembangkan benar. diri. Mungkin saja Rasulullah sedang mendidik cucunya itu mengajarkan satu kemandirian. Iya. Dia bisa Betul. naik ke pundak saja sudah lumayan ya. Iya, benar. Kan anak kan biasanya suka manjat-manjat ya. Oh, iya, benar jatuh. Psikomotoriknya gitu. Nah, Iya, benar. ternyata ada pola pendidikan di sana. Kemudian Rasul juga mengajarkan ketika dalam satu main gitu ya, dipanggil Hasan Hussein, sini kamu katanya. Kemudian dipegang, dia duduk sebelah kanan, sebelah kiri, lagi sila, kemudian dikecup. Iya. Ya sebagai kakek gitu ya, Iya. dia mengecup bibirnya, kecup pipinya, kedua ini, dan dikasih dilus-lus gitu ya. Dilus kemana? Nah itu satu tanda pendidikan supaya Oh iya. ternyata sekarang itu banyak digali gitu.
Potensi-potensi yang diajarkan Rasulullah dikembangkan dengan cara psikologinya, kedokteran, psikologinya, kemanusiaan gitu, ternyata itu dipakai gitu. Iya. Semakin kita dekat dengan anak, ternyata anak semakin nyaman, Nah, benar. semakin terbuka, semakin potensinya kelihatan itu. Dan dia Iya, semakin berani benar, mengumumkan, benar. ayah, saya memang tidak jago matematika, Iya. tapi saya bisa jamin, saya bisa melukis. Nah, iya. Gitu. Tapi masalahnya nih Pak Ustadz, banyak nih orang tua dan anak yang bondingnya kurang ya Pak. Iya, Yang itu bondingnya jadi- kurang bahkan. Jadi mau deket juga kayak gengsi. Ya, mungkin gitu. itu jadi salah satu kenapa anak juga lebih memilih untuk pada akhirnya mengeluh ke temannya. Iya, Gitu. seperti itu Pak Iya, Ustadz. Nah, Tapi tapi ini udah semakin seru ya pembahasannya. Aduh. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah.